Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Dwianti dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia dengan nomor urut 06 dengan NIM 19314100043. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, yaitu pengendali aras. Untuk capaian pembelajaran pada bab ini, itu ada 3. Yang pertama adalah mengoperasikan pengendali, yang kedua adalah melakukan tuning parameter pengendali PID, dan yang ketiga adalah analisa respon untuk perubahan set point atau servo system. Untuk selanjutnya, ini adalah tahapan analisa respon hasil tuning sistem closed loop pada pengendali aras. Nah, untuk tahapan percobaannya secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penentuan fungsi transfer dengan step input. Kemudian yang kedua itu ada tuning sistem closed loop. Untuk tahapan percobaan yang ke-1 yaitu penentuan fungsi transfer dengan step input atau perubahan persen PO1 dan 2 itu sudah dilakukan pada bab 3. Nah, di sini itu kita menentukan nilai KP, tau dan tau D. Untuk tau D-nya itu opsional atau jika ada. Nah, jika tidak ada maka tau D-nya itu 0 dari data pengamatan pada pengendali aras yang ada di bab 3. Sedangkan pada tuning sistem closed loop, jadi di sini itu kita akan menentukan parameter pengendali yaitu PB, tau I, dan tau D atau derivative time. Setelah kita menentukan parameter, maka kita akan melaksanakan pengendalian menggunakan servo system dan kita akan mendapatkan grafik respon yang kemudian akan kita analisa kurva hasil tuning tersebut. Untuk pengendali aras, kita akan menghitung parameter pengendalinya yaitu PB, tau I, dan tau D menggunakan metode IMC atau Internal Model Control. Untuk IMC sendiri itu dibagi menjadi 2 bentuk berdasarkan fungsi transfernya. Nah, sedangkan pada praktikum yang kita kerjakan ini itu menggunakan bentuk fungsi transfer yaitu KP per tau S plus 1. Maka kita akan menjalankan sistemnya menggunakan PI controller saja. Karena kita menggunakan PI controller, maka yang harus kita hitung adalah PB dan tau I saja. Sedangkan jika kita mendapatkan fungsi transfer yang terdapat dead time, maka nanti servo sistemnya itu akan dijalankan dengan PID controller. Jika menggunakan PID controller, maka kita akan menghitung nilai PB, tau I, dan tau D. Untuk rumus PB sendiri yaitu PB sama dengan 100% dibagi dengan KC. Jadi, kita perlu menghitung KC terlebih dahulu, baru kita bisa menghitung PB-nya. Kemudian, ada parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu ada KP, yang kedua ada tau. Tau itu sama dengan tau P atau time constant, kemudian ada tau D, dan yang terakhir itu ada tau C. Nah, jika tau D-nya itu 0 atau tidak ada, maka untuk mencari tau C itu didapatkan dengan rumus tau C sama dengan tau P per 3. Nah, jika terdapat tau D, maka tau C dapat dicari dengan rumus tau C sama dengan 0,5 dikalikan dengan tau plus tau D. Nah, untuk selanjutnya, maka kita bisa memasukkan parameter tersebut ke dalam rumus Internal Model Control atau IMC. Untuk bentuk fungsi transfer KP per tau S plus 1, proporsional gain atau KC-nya itu dapat dicari dengan rumus 1 per KP dikalikan dengan tau plus tau C. Selanjutnya adalah integral time atau tau I, itu sama dengan tau. Selanjutnya ada derivative time atau tau D, itu tidak ada.
Sedangkan untuk bentuk fungsi transfer, Kp dikalikan E pangkat min tau dikali S per tau S plus 1, untuk proporsional G-nya atau Kc-nya itu didapatkan dengan rumus 1 per Kp dikalikan dengan tau plus tau D per 2 per tau C plus tau D per 2. Sedangkan untuk integral time-nya atau tau I-nya didapatkan dengan rumus tau plus tau D per 2. Sedangkan untuk derivatif time-nya atau tau D didapatkan dengan rumus tau dikalikan dengan tau D per 2 dikalikan tau plus tau D. Selanjutnya kita akan masuk ke LKM. Yang pertama itu diketahui data hasil pengamatan fungsi transfer. Untuk Kp-nya itu nilainya 1,3325. Kemudian diketahui juga tau sama dengan tau P yaitu 1,3 menit. Kemudian juga diketahui tau D sama dengan 0 menit. Selanjutnya adalah A1. Kita disuruh untuk menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Nah, yang untuk metode IMC ini yang dikerjakan itu hanya yang PI saja. Kenapa hanya PI saja? Karena nilai tau D-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita dapat menghitung nilai Kc terlebih dahulu. Untuk nilai Kc itu sendiri, rumusnya itu adalah 1 per Kp dikalikan tau per tau C. Nah, sebelum masuk rumus ini, kita perlu menghitung nilai tau C terlebih dahulu. Tau C itu rumusnya dari tau P per 3. Jadi 1,3 menit dibagi dengan 3. Didapatkan hasil sebesar 0,43 menit. Kemudian dimasukkan ke rumus 1 per Kp dikali tau per tau C. Berarti 1 per Kp-nya itu 1,3325 dikalikan taunya itu 1,3 menit dibagi dengan tau C. Untuk tau C-nya tadi sudah dicari dan didapatkan hasil 0,43 menit. Dan untuk Kc-nya itu didapatkan nilai sebesar 2,2514. Selanjutnya kita itu menghitung nilai PB. Jadi nilai PB itu rumusnya 100% dibagi dengan Kc. Kc-nya tadi sudah ditemukan hasilnya. Jadi PB sama dengan 100% dibagi dengan 2,2514 dan didapatkan PB sebesar 0,444. Selanjutnya kita menghitung nilai tau I. Untuk nilai tau I itu bisa dianggap sama dengan nilai tau P. Jadi didapatkan hasil sebesar 78 detik. Ini itu dari nilai tau P-nya itu 1,3 menit, kemudian dijadikan detik dengan dikali 60, dan didapatkan hasil sebesar 78 detik. Sedangkan untuk nilai tau D-nya itu tidak ada. Selanjutnya ada data hasil pengamatan tuning dengan tipenya itu servo, kemudian pengendali PI, SP1-nya sebesar 30%, SP2-nya sebesar 50%. Kemudian untuk nilai PB ini disama dengankan dengan yang di parameter tuning. Didapatkan hasil PB sebesar 0,44. Kemudian nilai tau I-nya ini juga disama dengankan dengan yang di parameter tuning dan didapatkan hasil sebesar 78 detik. Untuk nilai tau D-nya itu tidak ada. Dari data pengamatan ini itu didapatkan nilai T atau waktu dalam satuan sekon, kemudian juga didapatkan nilai persen PV. Nah, kemudian dari data pengamatan ini akan dibuat suatu grafik kurva respon hasil tuning dengan sumbu X-nya itu adalah T, kemudian sumbu Y-nya itu adalah persen PV. Untuk selanjutnya ini adalah grafik kurva respon hasil tuning. Nah, pada grafik ini kita dapat membuat garis bantu yaitu garis SP2 yang saya beri warna orange. Kemudian kita juga dapat membuat garis bantu untuk nilai akhir pada saat sudah steady yang saya beri warna hijau. Kemudian kita juga dapat membuat garis putus-putus untuk menentukan nilai rise time, respon time, agar memudahkan kita untuk menghitung parameter responnya.
Selanjutnya adalah A2. Tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Parameter yang akan ditentukan nilainya itu ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Untuk nilai overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation itu nilainya tidak ada atau tidak bisa dihitung karena sebelum nilai akhir atau NA itu terdapat gelombang. Yang dapat kita hitung yang pertama itu ada rise time. Jadi rise time ini adalah waktu pertama kali mencapai nilai akhir steady state. Nah, untuk mencari nilai rise time, kita dapat membuat garis bantu yaitu garis putus-putus yang saya beri warna orange pada grafik. Kemudian, kita ukur jaraknya menggunakan penggaris dan didapatkan jaraknya itu 5,1 cm. Kemudian kita konversikan ke satuan waktu dengan cara 5,1 dibagi dengan 17,3 dikalikan 1200 dan didapatkan rise time itu sebesar 353,75 detik. Selanjutnya adalah response time. Jadi response time ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak. Nilai response time itu dapat kita cari dengan membuat garis bantu yaitu garis putus-putus yang saya beri warna biru pada grafik. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris dan didapatkan hasil sebesar 7,4 cm. Kemudian kita konversikan ke satuan waktu dengan cara 7,4 dibagi dengan 17,3 kemudian dikalikan 1200 dan didapatkan hasil respon time-nya itu sebesar 513,29 detik. Selanjutnya adalah offset. Nah, jadi offset ini adalah SP dikurangi PV saat steady state, di mana SP-nya itu sebesar 50%, kemudian PV-nya itu adalah 50,1%. Nah, berarti nilai offsetnya itu dapat dicari dengan cara 50 dikurangi dengan 50,1%. Didapatkan hasil sebesar min 0,1%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.